Halo, siap nih buat satu pembahasan mendalam yang idenya cukup. Wah, berani deh. Haha, iya ya. Judulnya aja udah bikin penasaran. Betul. Hari ini kita bakal ngobrolin bab 12 dari buku You Are a Badass karya Jen Sincero. Judul aslinya Lead with Your Crotch. Eits, tenang dulu. Ini bukan soal anatomi ya. Bukan itu. Tapi lebih ke sebuah sikap gitu. Keberanian yang tanpa filter, semangat yang membara. Kayak waktu kita muda dulu mungkin. Yang kadang kita kangenin. Benar juga. Pernah nggak sih Anda ngerasa hidup sekarang tuh terlalu banyak aturan, kebanyakan mikir, jadinya malah takut mau ngapa-ngapain? Nah, bab ini kayaknya punya percikan api nih buat Anda. Mari kita kupas bareng yuk. Setuju banget. Yang menarik tuh gimana Sincero pakai pengalaman masa lalunya yang ya bisa dibilang agak sembrono gitu ya. Sembrono banget kayaknya. Tasin rasa takut, ragu-ragu yang sering kita alami sekarang. Kita bakal lihat nih gimana energi nekat dan fokus ke senang-senangnya itu malah bisa jadi kunci buat maju. Oke. Jadi dia cerita soal masa mudanya kan ya, pas bikin band rock namanya. Itu tadi, Crotch. Iya, crotch. Bagian paling lucunya apa coba? Mereka itu hampir nggak bisa main musik. Sama sekali. Iya, gokil ya. Fokus utama mereka tuh bukan latihan berjam-jam gitu. Tapi lebih ke, pokoknya senang-senang semaksimal mungkin. Udah. Jadi lebih mentingin gaya daripada skill ya. Banget. Lebih semangat dandan pakai gitar pinjeman, atau kuar-kuar soal betapa kerennya band mereka, daripada, belajar kunci gitar gitu. Kedengarannya konyol banget kan? Konyol sih, tapi di situ justru intinya kan. Justru modalnya cuma nekat, penuh gaya, sama fokus seneng-seneng gitu. Tapi mereka berhasil. Nah, itu dia. Mereka berhasil dapat panggung, terus bikin film indie soal industri musik. Video klipnya sampai tayang di TV nasional loh. Serius? Wah, keren. Belum selesai. Mereka bahkan dapat tawaran kontrak demo dari label rekaman gede. Gila nggak? Ini sambil kerja kantoran biasa. Iya, sambil kerja kantoran full time. Luar biasa sih ini. Jadi intinya bukan soal skill teknisnya harus sempurna dulu, gitu ya. Tapi lebih ke, Sikapnya. mentalnya. Tepat banget. Kayak kata Sincero sendiri, nggak ada yang bisa ngalahin semangat yang meledak-ledak dan penuh keyakinan. Pengalaman Crotch ini bukan cuma cerita lucu buat nostalgia. Tapi ada artinya ya. Betul, ini metafora yang kuat banget. Energi liar, sikap cuek yang positif gitulah, itu yang sering hilang pas kita dewasa. Kebanyakan mikir, kebanyakan analisis resiko. Iya juga ya. Terlalu aman. Nah, ada beberapa pelajaran penting dari era Crotch ini yang bisa balap kita, Anda semua, terapkan sekarang. Yang pertama, Lakukan sekarang. ini nih penyakitnya banyak orang. Entar dulu deh, belum siap. Padahal mungkin maksudnya, aduh, takut gagal. Persis. Sincero nekenin banget jangan nunggu sampai ngerasa pantas atau semuanya sempurna plek ketiplek. Gairah sama kebutuhan buat nyoba itu sendiri udah cukup jadi kualifikasi. Kayak band Crotch tadi ya? Manggung dulu baru jago, bukan jago dulu baru manggung. Betul. Gairah mereka itu yang jadi guru terbaik. Jadi coba deh tanya ke diri Anda. Apa sih yang lagi Anda tunda-tunda terus karena ngerasa belum siap? Mulai aja dulu deh. Walaupun langkahnya kecil banget. Masuk akal banget. Oke, itu yang pertama. Terus pelajaran kedua apa nih? Yang kedua, lupakan waktu. Coba temuin aktivitas yang bikin Anda tuh benar-benar tenggelam, sampai lupa waktu, lupa makan, lupa bales chat. Wah, kayak lagi asik banget gitu ya. Iya, Sincero nyebutnya masuk the vortex. Ini kondisi flow lah kalau istilah psikologinya. Dimana Anda tuh nyambung banget sama apa yang Anda suka lakuin. The Vortex, kedengarannya keren ya. Tapi gimana caranya di tengah kerjaan numpuk, tagihan, macet? Gimana prioritasinnya? Kayaknya susah gitu mau delegasiin semua hal yang kita nggak suka. Ya, tentu nggak semua bisa langsung didelegasiin atau dihilangin gitu aja kan. Tapi intinya tuh kesadaran sama pilihan. Coba deh identifikasi dulu, apa aja sih yang nyedot energi Anda banget? Terus apa yang ngasih Anda energi vortex tadi? Oke, dipetain dulu ya. Iya. Nah, dari situ lihat, ada nggak yang bisa didelegasiin? Atau mungkin dikurangin? Atau paling nggak nih, bisa nggak Anda secara sadar nyisihin waktu, sengaja gitu walau cuma bentar, buat aktivitas vortex Anda itu? Jadi benar-benar dijadwalin gitu ya, bukan nunggu sisa waktu. Betul, rebut lagi kendali atas waktu sama energi Anda. Jangan biarin semuanya kesedot sama kewajiban yang, ya mungkin ngebosenin. Jadiin apa yang Anda suka, itu prioritas utama. Bukan cuma kerjaan sampingan kalau ada waktu luang. Oke.
Sadar memilih fokus energi kita. Paham. Lanjut, pelajaran ketiga. Yang ketiga, tetap jadi pemula. Ini agak unik nih. Keahlian itu penting, jelas lah ya. Tapi jangan sampai status ahli atau senior itu malah matiin jiwa pemula dalam diri Anda. Jiwa pemula, maksudnya gimana tuh? Jiwa yang nggak takut salah, yang antusias banget nyoba hal baru, yang lihat segala sesuatu tuh dengan mata yang seger gitu. Kayak anak kecil yang baru belajar jalan. Menarik sih, tapi nggak ada risiko kelihatan bodoh atau nggak kompeten gitu kalau kita terus-terusan kayak pemula. Gimana nyimbanginnya sama keahlian yang udah kita punya? Kan aneh juga kalau udah ahli tapi sok nggak tahu. Takut banget dihakimi orang. Nikmatin proses belajarnya, proses nyobanya. Kayak Crouch tadi ya, mereka nikmatin proses jadi bintang rock walau skillnya pas-pasan. Senengnya di perjalanannya. Betul, bukan cuma nungguin sampai di tujuan doang. Jadi gabungin kompetensi sama rasa ingin tahu dan kesenangan. Itu dia kuncinya. Sip, sip. Keahlian plus semangat bermain. Oke. Dan yang terakhir nih, yang keempat. Nah, ini fondasinya nih, cintai diri sendiri. Mungkin kedengaran klise ya, love yourself gitu. Tapi Sincero naruh ini sebagai dasar dari semuanya. Kenapa jadi dasar? Karena penerimaan diri yang utuh, nerima semua kelebihan dan kekurangan Anda apa adanya, itu yang ngasih Anda izin buat berani nyoba, buat ngambil resiko yang sehat, buat seneng-seneng tanpa terus-terusan takut atau ngekritik diri sendiri. Oh, jadi kalau kita nggak bisa nerima diri sendiri, susah juga ya mau berani atau nikmatin proses. Susah banget. Tanpa fondasi ini, ya jadi berat buat bener-bener lakuin sekarang. Buat masuk vortex, atau buat ngerangkul jiwa pemula tadi. Semuanya jadi kayak ketahan gitu. Jadi, mencintai diri sendiri itu bukan cuma ngomong afirmasi positif depan kaca doang ya, tapi benar-benar kunci yang ngebuka gerbang buat keberanian sama kesenangan tadi. Nyambung semua ternyata. Iya, saling terkait erat. Kalau gitu, ini nih pertanyaan refleksi buat Anda semua yang lagi dengerin. Di bagian mana sih dalam hidup Anda sekarang, Anda ngerasa terlalu kaku, terlalu serius, terlalu takut dinilai orang, sampai lupa gimana caranya seneng-seneng nikmatin prosesnya? Coba pikirin deh. Nah, di area itu, di mana Anda bisa nyuntikin dikit aja. Energi Crouch tadi. Keberanian buat lompat aja dulu, tanpa jaring pengaman. Didorong murni sama keinginan dan antusiasme buat nyoba. Intinya sih bab ini tuh kayak undangan ya. Undangan buat sedikit ngendorin dasi, ngerangkul lagi keberanian yang mungkin rasanya agak kekanakan, dan biarin kesenangan jadi kompas buat tindakan kita. Jangan terlalu serius lah ya. Iya. Jangan biarin ketakutan kayak, aduh aku nggak cukup baik, atau duh belum waktunya nih, itu bikin Anda jadi diem aja. Ingat kekuatan sikap pemula yang penuh semangat itu sama pentingnya nemuin vortex Anda sendiri. Lepasin beban ekspektasi gitu ya. Betul, kembali ke esensinya, bertindak karena Anda pengen dengan rasa gembira dan penuh semangat. Itu aja dulu. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin satu tantangan atau mungkin proyek yang lagi ada di depan mata sekarang. Apa aja deh? Gimana kalau Anda coba deketin tantangan itu dengan, ya, sejumput aja sikap cerot tadi. Mungkin sedikit lebih berani ngambil langkah pertama walau belum yakin 100%, sedikit lebih ringan hati kalaupun nanti hasilnya nggak sempurna, dan sedikit lebih fokus ke serunya mencoba daripada ngerinya kalau gagal. Langkah kecil aja dulu. Ya, apa satu langkah kecil yang mungkin rasanya agak nekat atau di luar kebiasaan Anda, yang bisa Anda ambil minggu ini dengan bawa semangat itu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.